Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana sih pemahaman manusia tentang Tuhan dan penjelasan fakta saintifik tentang keberadaan Tuhan? Bersama kami kelompok 6 akan membahasnya. Yang pertama yaitu pemahaman manusia tentang agama. Manusia sejak lahir telah membawa berbagai potensi. Salah satu di antara potensi yang dibawa manusia itu adalah potensi beragama atau yang dalam konsep Islam disebut fitrah beragama atau hidayat al-diniyah. Potensi ini berupa dorongan untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Potensi inilah yang menyebabkan manusia itu menjadi makhluk beragama. Potensi bawaan ini memerlukan pengembangan melalui bimbingan dan pemeliharaan dari orang dewasa. Karena dengan bimbingan dan pemeliharaan dari orang dewasa, orang akan semakin mempercayai dengan adanya agama. Salah satu hal abstrak yang harus diyakini dalam agama, termasuk agama Islam, adalah meyakini adanya Tuhan. Manusia mengenal dan meyakini adanya Tuhan sepanjang rentan usia perkembangannya. Selanjutnya adalah pengertian tentang Tuhan. Tuhan dalam Islam tidak hanya Maha Agung dan Maha Kuasa, namun juga Tuhan yang personal. Di sini personal yang dimaksud adalah Allah SWT telah memperkenalkan dirinya sebagai pribadi yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun dan dengan siapapun. Menurut Al-Quran, Dia lebih dekat pada manusia daripada urat nadi manusia. Dia menjawab bagi yang membutuhkan dan memohon pertolongan jika mereka berdoa kepadanya. Di atas itu semua, Dia memandu manusia pada jalan yang lurus, yaitu jalan yang diridhoinya. Menurut Al-Quran, Dia tidak dapat dicapai oleh penglihatan mata, sedangkan Dia dapat melihat segala yang kelihatan, dan Dialah yang maha halus lagi maha mengetahui. Quran Surat Al-An'am ayat 103. Konsep ketuhanan menurut Al-Quran. Umat muslim percaya bahwasanya Al-Quran adalah kalam Allah, sehingga semua yang ada di dalam Al-Quran adalah peraturan Allah tentang dirinya. Selain itu, menurut Al-Quran di dalam surah Al-A'raf ayat 172 bahwasanya kepercayaan akan Tuhan itu telah ada di dalam diri manusia sejak manusia pertama kali diciptakan. Ketika sedang membentuk roh dan sebelum dilahirkan ke bumi, Allah menguji keimanan manusia terhadapnya. Manusia mengiyakan Allah dan ia menjadi saksi. Sehingga menurut ulama pengakuan tersebut adalah bawaan alamiah bahwasanya manusia sudah mengenal Tuhan. Seperti ketika manusia saat kesukaran otomatis akan teringat kepada Tuhan. Allah menegaskan ini dalam Quran surah Az-Zumar ayat 8 dan Luqman ayat 32. Konsep Tuhan berdasarkan perspektif psikologis. Manusia secara nature dapat merasakan hal gaib karena di dalam dirinya terdapat roh yang ditiupkan oleh Allah untuk pembentukan karakter yang terpuji. Artinya rohlah yang membuat manusia mengenal Tuhan sebagai potensi bawaan lahir. Dengan adanya roh, manusia dapat merasakan dan meyakini kehadiran Tuhan di setiap fenomena alam semesta ini. Pengalaman lain yang membuat manusia terbuka akan hal gaib itu adalah pengalaman batin. Contohnya ketika seorang sedang fokus, seolah-olah dia menyatu kepada peristiwa atau juga fenomena yang dialaminya. Oke, di sini saya akan memaparkan konsep Tuhan dalam perspektif sosiologis. Dalam perspektif sosiologis, sebuah komunitas akan memberikan porsi yang besar bagi peran Tuhan dalam mengatur segala aspek kehidupan yang dimana komunitas tersebut lebih banyak dikendalikan oleh akal manusia pada umumnya. Itu sebabnya di kalangan masyarakat primitif atau yang masih terbelakang dalam pendidikannya, berbagai hal biasanya disandarkan pada kekuatan supranatural tersebut. Penjelasan tentang fenomena alam dan sosial seringkali dimasukkan dalam mitos atau sebagainya. Mitos sendiri merupakan penjelasan tentang sejarah atau pengalaman kemanusiaan dengan menggunakan kacamata Tuhan. Dengan kata lain, dalam masyarakat yang belum maju tingkat pendidikannya, setiap permasalahan selalu dikaitkan dengan Tuhan. Lalu, selanjutnya ada konsep Tuhan dalam perspektif filosofis. Menurut Ibnu Rushd, penyelidikan terhadap alam semesta tidak bisa berjalan sendiri tanpa mengikuti metode penyelidikan yang digariskan Al-Quran. Ibnu Rushd mencoba membuktikan Tuhan dengan beberapa penjelasan. Yang pertama, fasilitas yang dibuat untuk kenyamanan dan kebahagiaan manusia dibuat untuk kepentingan manusia dan menjadi bukti akan adanya rahmat Tuhan. Kedua, keserasian alam seharusnya ditimbulkan oleh sebuah agen yang sengaja melakukannya dengan tujuan tertentu dan bukan karena kebetulan. Para filosof
mohon maaf, para filsuf Muslim klasik mengatakan bahwa Tuhan adalah pencipta dari segala sesuatu yang ada di alam yang nyata ini. Tuhan menjadi sebab utama dari segala akibat yang kita lihat saat ini. Tuhan merupakan wujud yang niscaya, yang artinya Allah adalah wujud yang ada dengan sendirinya dan tidak membutuhkan sesuatu pun untuk mengaktualkannya. Konsep Tuhan dalam perspektif teologis. Dalam perspektif teologis, masalah ketuhanan, kebenaran, dan keberagaman harus dicari penjelasannya dari sesuatu yang sudah dianggap sakral dan sudah dikutuskan, karena dimulai dari atas atau dari Tuhan sendiri atau melalui wahyu-Nya. Artinya, kesadaran tentang Tuhan baik dan buruk, cara beragama hanya bisa diterima kalau berasal dari Tuhan itu sendiri. Kesimpulannya dalam perspektif teologis adalah tidak terjadi atas prakarsa manusia, tetapi terjadi atas dasar wahyu dari Tuhan tanpa inisiatif dari Tuhan itu melalui wahyu-Nya. Manusia tidak mampu menjadi makhluk yang bertuhan dan beribadah kepadanya. Kepercayaan manusia terhadap Tuhan. Manusia sejak lahir telah membawa berbagai potensi. Salah satu di antara potensi tersebut adalah potensi beragama, atau yang dalam konsep Islam disebut fitrah beragama atau hidayat al-diniyah. Potensi ini berupa dorongan untuk mengabdi kepada Sang Pencipta. Potensi inilah yang menyebabkan manusia itu menjadi makhluk beragama. Potensi bawaan ini memerlukan pengembangan melalui bimbingan dan peliharaan dari orang dewasa. Salah satu hal abstrak yang harus diyakini dalam agama, termasuk agama Islam, adalah meyakini adanya Tuhan. Manusia mengenal dan meyakini adanya Tuhan sepanjang rentan usia perkembangannya. Awal mula manusia mengenal dan meyakini adanya Tuhan ketika usia 2-6 tahun, yaitu masa kanak-kanak awal. Menurut Santrok, masa kanak-kanak awal merupakan periode perkembangan yang terjadi mulai akhir masa bayi hingga sekitar usia 5-6 tahun. Usia ini sering disebut juga sebagai periode prasekolah. Fakta ilmiah keberadaan Tuhan. Terbentuknya air hujan jauh sebelum para ilmuwan mengemukakan teori mengenai terbentuknya air hujan. Di dalam Al-Quran sudah dijelaskan mengenai peristiwa alam yang sering kita lihat ini dalam surat Ar-Rum ayat 48-49, di mana artinya Allah dialah yang mengirim angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dikehendakinya, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya, tiba-tiba mereka menjadi gembira. Dan sesungguhnya sebelum hujan diturunkan kepada mereka, mereka benar-benar telah berputus asa. Itu merupakan arti dari surat Ar-Rum ayat 48-49. Fakta ilmiah keberadaan Tuhan yang kedua. Keyakinan terhadap Tuhan menurut Buya Hamka, manusia melakukan pemujaan kepada benda-benda yang tinggi. Mereka menyembah rimba kayu hingga batu dan juga air yang mengalir, binatang-binatang yang berhubungan dengan suku-suku pada zaman itu. Ketika hidup telah maju dan berpindah ke zaman bercocok tanam, ada semacam persaingan yang tumbuh di antara langit, dan mereka mulai paham bahwa kesuburan tanaman bergantung pada hujan dari langit, dan mereka pun mulai mengadah ke langit pada era Yunani sebelum masa Socrates hidup. Demokritos yang berpandangan tidak ada Tuhan di belakang benda yang nyata pada zaman modern ini. Nietzsche bahkan lebih radikal dengan dalil yang menyatakan Tuhan telah mati. Hamka tersesat pada pertanyaan tersebut karena kesusahan untuk mengumpulkan bukti-bukti kuat tentang ketiadaan itu. Tetapi pada Al-Quran surat Al-A'raf yang artinya, dan ingatlah ketika Robmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka, seraya berfirman, bukankah aku ini Robmu? Mereka menjawab, betul, engkau Rob kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu, agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan sesungguhnya kami
Bani Adam adalah orang-orang yang telah terhadap ini keesaan Tuhan. Surat Al-A'raf ayat 172. Imam Ibnu Katsir menjelaskan, ayat ini mengungkapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengeluarkan keturunan Bani Adam dari sulbi mereka untuk mengadakan persaksian atas diri mereka. Allah adalah Tuhan dan pemilik mereka dan bahwa tiada Tuhan selain Dia.